Sedulur, berjumpa kembali dengan Rara TV. Kali ini saya, Pramugara Aji Perdana, bersama Rara TV akan kembali mengajak sedulur semua jalan-jalan menuju ke arah objek wisata yang ada di Dieng. Mungkin objek wisata Dieng sudah banyak direview oleh para sedulur YouTuber. Tetapi kali ini akan kita utamakan perjalanan kita untuk menuju ke arah kawasan Dieng. Tentu saja saya selalu berdoa semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Nah, untuk mengetahui situasi di perjalanan, ikuti video ini sampai selesai. Pokoknya ora mandek, senajan denggol sredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur, ayo ikuti saya menyusuri rute dari Kejajar sampai ke Dieng. Berawal dari wilayah Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, kita awali perjalanan ini dengan menyusuri Jalan Dieng. Di sebelah kiri tampak gagah adalah Gunung Bisma. Sementara di depan samar-samar Gunung Prau tertutup awan tebal. Sementara situasi lalu lintas di Jalan Dieng ini cukup sepi. Jalan yang kita lalui saat ini cukup halus. Ya, karena ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan kota Wonosobo dengan Dieng dan kota-kota setelah Dieng seperti Banjarnegara, Pekalongan, dan lain sebagainya. Di depan ada papan petunjuk. Bila ke kiri, ke arah Telaga Menjer. Bila lurus, ke arah Dieng. Ya, kita masih berada di wilayah Kejajar. Jalan terus menanjak, bahkan di tempat ini merupakan pusat keramaian Kecamatan Kejajar. Ada pasar dan banyak pertokoan yang ada di kiri kanan perjalanan kita. Sedulur, sebenarnya jalan yang kita lewati cukup halus, tetapi sayang agak sedikit sempit. Apabila kita melewati jalan ini pada hari-hari libur, justru di tempat ini akan terjadi kemacetan sehubungan dengan lalu lintas yang padat, dan di kiri kanan perjalanan kita adalah pusat perbelanjaan, baik pasar maupun toko-toko yang para konsumennya sering memarkirkan kendaraan di badan jalan dan mereka berjalan berlalu lalang menyeberang jalan yang kita lalui saat ini. Kita lihat banyak perladangan penduduk yang disusun secara terasering di kiri kanan perjalanan kita. Tentu saja hal ini diterapkan, perladangan secara terasering sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah. Karena memang di tempat ini berada di lereng gunung yang banyak bukit-bukit, lembah ngarai, dan jurang.
Kawasan wisata Dieng terbagi dua wilayah, yaitu Dieng Wetan masuk wilayah Wonosobo, sedangkan Dieng Kulon masuk wilayah Banjarnegara. Oke, nanti kita bahas selanjutnya apabila kita sudah berada di Dieng. Saat ini kita sampai di Desa Tieng. Bukan Dieng ya sedulur, tetapi Tieng menggunakan huruf T di depan. Ya, kita masih di wilayah Wonosobo. Tujuan kita nanti akan ke Dieng. Nah, kalau yang ini menggunakan huruf D, sehingga terbaca Dieng. Pemandangan yang kita lihat cukup indah, banyak perkampungan yang berada di lereng-lereng tebing yang di samping kiri kanan merupakan perladangan terasering yang ditanami dengan berbagai sayur mayur. Oh ya sedulur, di tempat ini banyak penduduk yang mengolah ladang dengan menanami kentang. Memang mayoritas penduduk di wilayah Wonosobo sisi utara, termasuk Dieng, banyak yang menanam sayur mayur. Selain kentang, ada juga kol, daun seledri, loncang, cabai, dan lain sebagainya. Semakin ke atas perjalanan kita, situasi lalu lintas semakin padat. Ya, dikarenakan banyak kendaraan roda 4 atau lebih memperlambat lajunya, baik yang dalam keadaan menanjak maupun yang dalam posisi menurun. Dikarenakan jalan menyempit, menanjak, dan berkelok. Sedulur, lalu lintas di tempat ini akan sangat padat apabila kita melintas jalan ini pada hari-hari libur, seperti hari Sabtu, Minggu, dan liburan sekolah. Kebetulan gambar ini diabadikan pada hari Senin, sehingga tidak banyak wisatawan yang berkunjung seperti hari-hari libur. Saat ini kita sampai di Gardu Pandang Tieng. Ya, Gardu Pandang ada di sebelah kanan, namun kita lurus saja untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Dieng. Oh ya sedulur, apabila kita melihat pemandangan dari Gardu Pandang Tieng, kita akan melihat rumah-rumah penduduk ataupun perladangan yang ada di Lembah Ngarai maupun tebing-tebing perbukitan yang ada di sisi bawah. Tentu saja sangat indah. Sedulur, kadang-kadang dalam perjalanan kita ini, di sisi kanan merupakan sebuah jurang yang sangat dalam, sedangkan di sisi kiri merupakan tebing sebuah bukit. Begitu pula sebaliknya, kadang di sebelah kanan merupakan tebing
dan di sebelah kiri merupakan jurang. Untuk itu, bagi sedulur semua, untuk selalu berhati-hati apabila ingin menuju ke tempat wisata Dieng. Jalur dari arah Wonosobo via Kejajar merupakan salah satu jalan menuju kawasan Dieng dari sisi selatan. Namun, ada juga jalur lain yang melalui Banjarnegara maupun melalui arah Batang. Tentu saja dengan spesifikasi jalan yang berbeda-beda, bahkan dengan tanjakan yang jauh lebih ekstrim dibandingkan jalan yang kita lalui saat ini. Sedulur, sekalipun ini bukan hari libur, tetapi lumayan banyak para wisatawan, terutama para kawula muda, untuk berdharma wisata di kawasan Dieng ini. Karena di Dieng ini, selain berhawa sejuk, bahkan mendekati dingin, di tempat ini pula banyak kawasan wisata yang berupa kawah yang mengeluarkan asap belerang dengan jumlah yang cukup banyak, seperti Kawah Sikidang, Kawah Sileri, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga telaga, candi-candi peninggalan kerajaan Mataram Hindu, juga ada goa serta taman. Tentu saja tak ketinggalan pula bahwa di wilayah Dieng ini sudah banyak penginapan baik hotel, villa, maupun homestay. Sekaligus banyak tempat nongki bagi para kawula muda yang berupa cafe dan resto. Sedulur, apabila pada puncak musim kemarau, di kawasan ini sering terjadi suhu ekstrim karena suhu udara mendekati 0 derajat Celcius. Sehingga banyak embun yang berubah menjadi es yang menyebabkan banyak perladangan kentang warga yang mati karena terkena embun yang mengkristal. Orang Dieng bilang adalah embun upas. Upas adalah bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia artinya racun atau bisa. Sedulur, saat ini kita sudah memasuki kawasan Dieng Pletau. Setelah sampai di tempat ini, jalan relatif datar, walaupun masih berkelok-kelok, menyesuaikan situasi geografi yang ada di seputaran kawasan Dieng ini. Memang, kadangkala masih ada jalan menanjak dan menurun, walaupun tidak se-ekstrim sewaktu kita mendaki dari Kejajar sampai di tempat ini. Sedulur, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa di kawasan Dieng, baik yang ada di wilayah Wonosobo maupun yang berada di wilayah Banjarnegara, banyak objek-objek wisata, namun perjalanan kali ini hanya akan sampai di pelataran papan nama bertuliskan Dieng. Selanjutnya, pada saat yang lain akan kita review tempat-tempat wisata, termasuk Curug Cikarim yang berada di wilayah Kejajar Wonosobo. Tetapi tentu saja menunggu situasi cuaca yang baik, karena pada bulan-bulan Juni ini yang sesungguhnya sudah masuk musim kemarau, namun masih sering terjadi gumpalan awan tebal maupun hujan, sehingga kurang mendukung pengambilan gambar.
Seperti sedulur ketahui dan sedulur lihat semua, bahwa kali ini cuaca cerah berawan, namun bisa jadi beberapa menit kemudian mendung. Sedulur, tentu saja ke depannya bagi para sedulur yang ingin pergi berwisata ke tempat yang tinggi dan sejuk, datanglah di wilayah Dieng ini. Bisa menggunakan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, maupun bis wisata yang berbadan kecil. Apabila menggunakan bis besar, biasanya nanti akan ditransfer menggunakan shuttle bis, terkecuali sopir yang sudah terbiasa menggunakan bis besar naik di wilayah Dieng ini. Tentu saja bis besar pun kuat untuk sampai di atas. Karena dataran tinggi Dieng merupakan dataran tinggi yang mempunyai ketinggian 2115 mdpl. Nah sedulur, apabila sedulur akan pergi berwisata di kawasan Dieng, tentunya juga harus menyiapkan baju tebal ataupun jaket, tentu saja juga menyiapkan jas hujan bagi para pengendara sepeda motor, mengingat di Dieng ini suhunya sangat dingin dan sering terjadi hujan lebat. Kawasan Dieng ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik di waktu siang maupun malam pada hari-hari libur. Dan apabila berkunjung ke tempat ini, jangan lupa sedulur semua untuk membeli oleh-oleh khas Dieng, yaitu manisan carica yang berupa buah yang hanya tumbuh di wilayah Dieng. Sedulur, inilah yang dapat saya ceritakan tentang kawasan wisata Dieng yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Apabila banyak kekurangan, semua karena kebodohan saya. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya masih selalu berharap saran dan kritik dari para pemirsa, sedulur semua. Sedulur, kita telah sampai di objek wisata Dieng Banjarnegara. Ora mandeg senajan dengkoles dedeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.